tercatat itu ya itu eh, di Eropa sama di Amerika Serikat sudah ada perjuangan-perjuangan di akhir abad ke-18 dan terus juga di awal abad ke-19 kan. Fokus pada saat itu tentang hak perempuan yang terkait dengan pendidikan dan hak pilih. Nah, Bapak Ibu, hak perempuan terkait dengan pendidikan hak pilih. Mungkin saya dapat kalau bagi yang tidak bisa apa nggak memiliki datanya, saya mau ngasih tahu. Sepanjang saya membaca, Swiss itu kan kita ngelihat itu negara yang kita sebut liberal ya, gitu. Liberal. Jadi keren banget liberal. Seakan-akan wanita di sana itu diberikan tempat yang sederajat dengan laki-laki. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, sepanjang saya membaca itu barulah di awal tahun 1970-an wanita itu tuh eh, boleh memilih di Swiss itu. Jadi sampai dengan 1973 kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi wanita nggak punya hak pilih di sana gitu. Nah, Indonesia sudah lebih maju ya. Waktu kita pemilihan umum 1955 itu wanitanya diberikan hak pilih gitu. Lalu hak-hak pendidikan. Nah, kalau di Indonesia kita kan terkenal tuh ya, Raden Ajeng Kartini dia melihat kok wanita nggak dikasih tempat sih buat pendidikan katanya. Nah, itu apakah hanya terjadi di Indonesia? Ternyata tidak. Nah, terjadi juga di negara Eropa, terjadi di Amerika Serikat juga begitu gitu. Contoh tadi saya bilang itu Swiss itu gitu. Jadi mereka justru lambat, pas pada saat itu lambat, tapi setelah itu tuh mereka cepat. Nah, di kita tidak secepat apa yang terjadi di seperti yang ada di Barat di Swiss tadi saya sampaikan. Di Amerika Serikat jauh lebih cepat lagi. Seseorang bernama Mary Wollstonecraft itu karyanya Vindication of the Right of Woman tahun 72 ya dia dianggap sebagai pelopor pemikiran feminisme modern. Nah, dia mengatakan apa dia mengangkat cara pandang modern yang terkait dengan feminisme. Ini terkait dengan hak-hak. Nah, ini kan dia, maaf, tahunnya 1792. Tahunnya 1792. Kalau tadi saya menyebut angka berbeda, saya mohon maaf. Di tahun 1792. Artinya ini yang kita lihat di pointer nomor satu. Pointer nomor satu kan mengatakan gerakan feminisme bermula pada akhir abad ke-18. Nah, ini dia Mary Wollstonecraft ini. Ya, dia sudah sudah memperjuangkan hak-hak wanita. Lalu eh, ada kalau di Inggris ada namanya gerakan suffragette gitu, ya, yang dipimpin oleh Emmeline Pankhurst gitu. Nah, memperjuangkan hak-hak wanita pas pada saat itu. Oke, itu sejarah awalnya. Lalu ada gelombang-gelombangnya gitu. Nah, mari kita lihat gelombang. Gelombang secara keilmuan itu, gelombang-gelombang terjadi atas, kalau kita lihat bersama di sini ada empat para ilmuwan membagi gelombang-gelombang feminisme. Pertama itu yang yang di abad ke-19 itu sampai awal abad ke-20. Otomatis sebenarnya yang dimaksud sini sudah dimulai dari yang akhir abad ke-19 itu, tapi beberapa pengkategori lebih mengutamakan melihat di abad ke-19 karena gelombang besarnya terjadi di situ gitu. Nah, yang dipersoalkan, yang diperjuangkan adalah tentang hak pilih dan pendidikan. Tadi saya sampaikan ya, tadi saya sampaikan bahkan sampai tahun 1973 gitu di Swiss itu tuh wanita belum punya hak pilih. Ya, mereka nggak ikut di dalam pemilu. Lalu ini ada gelombang kedua tahun 1960 sampai 1980. Nah, ini terjadi sekitar 50-60 tahun yang lalu itu ya. Eh, ini fokus pada kesetaraan di ranah kerja. Jadi ya cuman nggak cuman wanita berada di posisi bawah sampai juga naik ke atas. Kalau di Indonesia bagus ya ada wanita yang sudah menjadi presiden. Akan tetapi kemudian juga ada dorongan wanita ada di legislatif lebih banyak, tapi rata-rata nggak terpenuhi karena jumlah wanita yang terjun ke sana juga sedikit dan kemudian juga tetap ada diskriminasi. Itu tuh nggak bisa dihilangkan begitu saja. Lalu terkait dengan seksualitas gitu loh, hak-hak seksualitas diberikan kepada wanita gitu loh. Jadi tidak cuman menjadi ranah yang apa namanya itu tuh dimanipulasi oleh laki-laki untuk kepentingan laki-laki saja, tapi juga wanita mempunyai hak di ranah ini. Ya, yang paling sering diangkat sebagai tokoh yang terkait dengan dua dua bidang ini
itu adalah Simone de Beauvoir dan kemudian Betty Friedan gitu. Nah, mereka itu tuh sangat sering disebut-sebut dalam di dalam perjuangan wanita itu eh, bagi beberapa bagi beberapa kaum feminis itu dianggap sebagai pelopor. Jadi bagaikan di Indonesia itu tuh semacam RA Kartini, ya, kayak gitu ya, dua nama ini. Kemudian gelombang ketiga tahunnya 1910, 1990 ya, sampai dengan di 2000-an. Nah, yang ditekankan adalah keberagaman identitas perempuan terkait dengan ras, kelas, kemudian orientasi seksual. Nah, di sini, nah ini kalau di dalam konteks yang terjadi di beberapa negara yang sangat kuat religiusitasnya, yang terakhir ini akhirnya menjadi persoalan karena orientasi seksual itu tuh dianggap sebagai harus ngikutin cara pandang konservatif gitu. Kalau di zaman sekarang ya orientasi seksual ya di beberapa negara yang tidak terkait dengan basis-basis religiusitas itu tuh ya boleh, tidak hanya terkait dengan dua sudut ekstrim itu laki-laki dan wanita ini. Nah, ini sekarang yang keempat ya dari tahun 2010 sampai sekarang sampai dengan yang nanti ada pengkategorian baru. Nah, ini basisnya teknologi digital. Ini kayak kita sekarang ini. Saya berbicara kepada Anda, saya menyampaikannya lewat Zoom. Nah, ada ada penggunaan teknologi digital ya, di dalam penggunaan teknologi digitalnya disampaikanlah hal-hal yang terkait dengan hak-hak wanita itu. Nah, ini ada, saya kira ini yang terakhir sebelum saya lihat di slide terakhir saya, benar ya? Ini referensi. Nah, ini eh, di dalam cara pandang keilmuan ya, ini agak sedikit kecil nih Bapak Ibu, tapi mari saya ajak Anda untuk berpikir ala keilmuan. Mereka itu tuh menggolongkan ada 4 aliran dan perspektif di dalam feminisme. Satu liberal. Nah, liberal ini yang fokusnya pada kesetaraan hukum, hak asasi perempuan, pendidikan, partisipasi politik. Nah, itu tuh digolongkan dalam kajian feminis liberal. Kita ngangkat contoh di sini Kartini gitu kan. Ya. Kartini awal abad ke-20 gitu. Lalu keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Tadi kita udah bahas tuh ya. Ya, mereka diberikan hak sampai ke tingkat yang paling tinggi, tapi eh, tidak belum semua terpenuhi, baik karena masalah eh, pada dinamika sosial yang terjadi maupun juga salah pada wanita yang cenderung apa namanya itu tuh apakah kalau nggak di luar dia dihambat yang tadi itu di dinamika sosial atau kalau nggak memang jumlahnya tidak terlalu banyak juga. Itu feminis liberal aliran yang pertama, perspektif pertama, yang kedua ada radikal gitu. Nah, yang di dalam radikal ini mereka memperjuangkannya secara keras gitu. Tadi saya ada sebut tentang bell hook gitu. Itu salah satu contoh ini. Dia yang disorot sama dia itu tuh apa? Ini penyebab utama apa gitu. Jadi rupanya dia mengajar tentang patriarki. Nah, yang tadi kita bahas bersama. Patriarki sangat-sangat membuat wanita berada di dalam posisi tertindas. Nah, mereka memperjuangkan ini tidak bisa dilakukan seperti ini terus-menerus. Kita harus berjuang. Nah, ini eh, mereka menginginkan adanya transformasi sistem. Itu yang disebut dengan istilah feminis radikal. Jadi sistem itu harus berubah. Pada beberapa tempat terjadi perlawanan, terutama yang kuat sekali paham konservatifnya. Apa contoh gerakan dari feminis radikal? Ini ada gerakan anti kekerasan di kampus, ruang publik. Nah, ada contoh di kampus-kampus sekarang 1 tahun, 1 tahun terakhir, 1 tahun lebih terakhir saya lihat itu muncul eh, apa eh pema- di diminta kehadiran dari sebuah struktur administrasi yang membuat kekerasan seksual pada wanita tidak terjadi. Tidak cuma kekerasan, sampai pelecehan pun juga jangan sampai terjadi. Itu di kampus kan. Ya, di ruang-ruang publik itu terjadi. Nah, dia menolak tentang peran standar tradisional. Jadi, oh itu tuh luar biasa. Maka disebut sebagai radikal gitu. Ini berkembang banget di Amerika Serikat, berkembang di Eropa, terutama memang saya lihat berkembangnya di Amerika Serikat gitu. Jadi mereka keras sekali gitu, ya. Perjuangannya tidak cuma pada hak-hak wanita, semuanya gitu. Ya, karena yang ingin mereka kejar itu adalah transformasi sistem gitu. Oke. eh,
Yang berikut feminis sosial, ini beraliran cenderung marxis gitu loh. Nah, kalau kayak gini cara pandangnya itu melihat ini terjadi karena selalu kalau Marxis ini mempersalahkannya pada kapitalisme gitu. Nah, kapitalisme lah yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Jadi eh, misal sejak berkembangnya kapitalisme di Eropa pada waktu sekitar dua tiga abad yang lalu itu di Eropa. Nah, eh, peran peran bisnis banyak diambil alih oleh laki-laki dan ketika laki-laki memiliki banyak uang maka kemudian mereka juga membuat dirinya berada di dalam posisi yang memperkuat patriarki dan kemudian eh, apa namanya penugahan penugahan laki-laki sebagai gender yang harus memimpin terkuat dan seterusnya gitu. Nah, lalu terjadi perlawanan terhadap pemikiran seperti tadi, ya, dan kemudian muncullah perjuangan-perjuangan dalam konteks buruh, itu ada perempuan, buruh perempuan di Indonesia itu pun juga terjadi, ya. Lalu perjuangan terhadap komersialisasi perempuan, gitu, ya, perempuan diperjualbelikan, gitu, ya, sejak dulu sampai dengan sekarang pun masih terjadi, walaupun begitu itu ketahuan, faktanya kemudian eh, akan dilakukan perlawanan supaya ini tidak berlanjut. Ini. Terjadi juga pada perempuan tani, nelayan. Jadi kalau kita lihat yang terakhir di Indonesia ada eh, menolak itu undang-undang cipta kerja, lalu eh, dalam konteks perspektif gender dan ras. Nah, yang terakhir ini kajiannya rada-rada berbeda, postmodern dan interseksional gitu kan. Ini yang diangkat sama mereka tentang pengalaman subjektif dari wanita-wanita yang mengalami permasalahan-permasalahan yang terkait dengan seksualitas, ya, ketertindasan wanita gitu lah, persoalan identitas. Ya. Nah, postmodern ini perspektif berpikir ya dia menolak narasi kebenaran tunggal gitu lah. Mereka eh, cenderung keluar dari ajaran-ajaran konservatif yang tersedia gitu dan kemudian mereka memperjuangkan keadilan bagi wanita dengan mempertimbangkan persimpangan identitas, kelas, ras, etnis, agama, orientasi seksual, disabilitas dan lain-lain. Lalu masuk di sini em, mereka mengangkat di sini konteks eh, yang seringkali disebut-sebut eh, di dalam upaya mempertahankan keadaan, misalkan oposisi biner, ya oposisi biner itu tuh apa gitu loh. Jadi bagaimana caranya membuat orang berpikir di dunia ini hanya terjadi dua kutub, kutub kutub A dan B, kutub benar, kutub salah, kutub hitam, kutub putih. Nah, orang kemudian dipaksa untuk memilih kamu mau berada di mana gitu. Kalau dalam konteks agama, dunia, akhirat. Nah, jadi nanti orang dipaksa untuk memilih. Padahal di tengah-tengahnya itu tuh ada posisi-posisi yang tersedia gitu loh. Ya, kita tidak harus eh, memilih untuk yang terkait dengan katanya itu tuh salah. Padahal di tempat itu nggak salah, di tempat lain itu tuh biasa-biasa saja atau malah dianggap sebagai kebenaran. Nah, gitu saudara-saudara, Bapak Ibu, gitu ya, yang bisa saya sampaikan. Terakhir itu adalah tentang relevansi dan tantangan saat ini. Ada berbagai capaian, ya, tapi walaupun demikian, feminisme masih menghadapi tantangan stereotip negatif. Misalkan apa? eh, menjadi janda itu salah. Padahal itu tuh kalau dia berada di dalam posisi eh, apa yang membahagiakan dirinya, kenapa tidak? Hidup single itu salah. Kalau itu membahagiakan dirinya, buat cara pandang yang baru itu tuh tidak merupakan masalah. Ada kekerasan berbasis gender itu tuh sampai sekarang masih terjadi. Apalagi di negara-negara yang masih kuat keinginan mempertahankan pola pandang lama, gitu. Ya, resistensi terhadap kesetaraan. Nah, penting untuk memperkuat pemahaman bahwa feminisme ini bukan sekedar kebencian terhadap laki-laki, bukan gitu, lah, tapi perjuangan keadilan untuk semua. Dan saya kira itu eh, ada contoh kalau kita lihat bersama di sini ya, program pemberdayaan ekonomi perempuan marginal oleh komunitas perempuan ungu. Nah, saya mengangkat itu karena itu tuh salah satu yang dilakukan di dalam perempuan ungu. Nah, saya appreciate itu luar biasa, bagus lah kalau kayak gitu ya. Karena memang harus
diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan, kalau nggak diproses, maka yang terjadi kondisinya orang lain yang memperjuangkan dan itu cenderung lambat. Jadi yang akan memperjuangkan kalau nggak diri sendiri ya siapa lagi? Saya kira demikian Ibu Ima. Mohon maaf kalau saya kepanjangan, gitu. Tapi mudah-mudahan saya coba tadi berusaha untuk mempersingkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas waktu Baik, dan tempat yang diberikan kepada saya. terima kasih Pak Fit atas penjelasannya yang sangat mencerahkan, juga sangat jelas ya. Memang waktunya agak sedikit kepanjangan ya Pak, nggak apa-apa Iya, tapi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan semuanya yang ingin bertanya, kita tahan dulu ya, karena habis setelah pemaparan kedua, kita akan membuka ruang tanya jawab. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi kedua, yaitu narasumber kita yang sudah hadir juga, Ibu Dr. Hayu Luciana MSI, yang akan berbagi mengenai bagaimana feminisme bisa diterapkan dalam konteks pemberdayaan perempuan sehari-hari. Silakan Ibu Hayu, sama seperti COVID ya Bu, 20 menit aja, jangan lama-lama. Waktunya sangat mepet. Silakan Ibu Hayu. Terima kasih, Mbak Ima. Cek sound, suara saya aman ya? Aman. Aman, jelas. Oke, baik. Terima kasih semua Bapak Ibu. Pak Fit, terima kasih materinya. Terus kemudian ada Pak Hussein Moni, terus ada teman-teman mahasiswa juga. Ada dari tamu kita Pak Rusman dan Bapak Ibu yang dari Arfi. Terima kasih. Kita lanjutkan materi kita. Ini memang materinya agak berat ya, materinya agak berat terkait dengan perspektif, terkait dengan ideologi, cara pandang kita yang harus kita dahulukan. Nah, untuk komunitas-komunitas perempuan ya khususnya tidak hanya perempuan sih, kepada kaum laki-laki juga ini menjadi penting karena untuk menyelaraskan paradigma kita, cara pandang kita tentang apa yang diperjuangkan oleh kaum perempuan. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fityanuar ya tentang kita memulainya dari sejarah, dari apa itu definisi ya. Ini kalau di kuliah ya, di Pascasarjana ini juga 3 SKS ini ya. Jadi tidak terlepas dari kampus ya, tetapi teman-teman dari komunitas perempuan atau teman-teman dari komunitas yang lain untuk mengusung kegiatan-kegiatan pemberdayaan itu ini menjadi penting untuk melandasi pemikiran-pemikiran kita untuk terus bergerak ya, untuk terus berdaya ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tadi yang sudah disampaikan Mbak Ima, feminisme dan pemberdayaan. Apa kaitannya? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Fit, perbedaan antara feminisme dan pemberdayaan itu terletak di akar pemikiran ya, di akar pemikiran, tujuan dan pendekatan perjuangan. Nah, keduanya itu sering berkaitan ya, berkaitan erat dalam konteks perjuangan hak-hak perempuan. Tapi secara konsep memiliki perbedaan yang penting. Di mana perbedaannya? Ya, tadi definisi feminisme sudah disampaikan Pak Fit ya, ciri-cirinya berbasis analisis kritis ya terhadap sistem ya. Apa itu sistemnya? Ekonomi, sosial, hukum, budaya atau agama. Terus kemudian cirinya lagi feminis itu menuntut keadilan struktural ya dan transformatif. Jadi kalau kita bicara struktural itu struktural dalam masyarakat ada pemerintah, ada pengusaha, ada masyarakat, society ya. Nah, kemudian cirinya lagi adalah muncul dari gerakan politik dan intelektual. Nah, ini biasanya diawali dengan industrialisasi, terus kaum akademisi dan sebagainya. Kemudian cirinya lagi adalah bisa bersifat radikal, tadi yang disampaikan Pak Fit, bersifat radikal, liberal, sosialis, maupun postmodern ya, tergantung dari aliran masing-masing. Dan fokusnya tidak hanya perempuan, tapi juga ada keterkaitan antara relasi kuasa dan gender. Nah, tadi contohnya sudah disampaikan juga sebelumnya. Nah, kita masuk pada pemberdayaan. Pemberdayaan itu empowerment. Di slide selanjutnya. Nah, definisi pemberdayaan itu sebenarnya adalah kata dasarnya itu daya ya.
Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kapasitas, ya. Kapasitas apa? Ada akses, ada kapasitas kontrol individu ya atau kelompok. Nah, terhadap sumber daya pengambilan keputusan dalam hidup mereka tanpa selalu membongkar struktur yang menindas. Slide-nya belum bergerak, Mbak Ica. Oke. Oh ya. Lalu kita teruskan ya, karena ini mental-mental. Nah, jadi pemberdayaan itu sendiri punya ciri-ciri yang lebih praktis, lebih aplikatif gitu ya. Bisa dilakukan dalam skala kecil, dalam skala komunitas, baik komunitas maupun individu. Jadi cirinya itu adalah lebih apa teknis ya, lebih teknis dan lebih adaptif gitu, lebih aplikatif, lebih praktis. Kemudian tujuan dari pemberdayaan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri perempuan gitu. Sebenarnya nggak pemberdayaan perempuan aja ya, pemberdayaan laki-laki mungkin yang harus laki-laki berdaya juga banyak gitu. Kemudian cirinya lagi dapat dilakukan tanpa menyebut kata feminis ya. Jadi memakai kerangka pemikiran atau perspektif feminis itu penting dalam upaya kita menggerakkan dan membangun pemberdayaan, tetapi tidak selalu. Nanti di bawah slide berikutnya ada perbedaannya. Nah, pemberdayaan ini umumnya dapat diterapkan dalam program pembangunan, pendidikan, pelatihan, ekonomi, atau advokasi sosial ya. Kalau tadi Pak Fit memberikan contoh, saya juga ada contohnya nih pemberdayaan perempuan. Misalnya pelatihan keterampilan usaha ya untuk ibu rumah tangga, program akses pendidikan gitu untuk anak dan perempuan, modal usaha bagi perempuan untuk perempuan kepala keluarga dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pemberdayaan. Nah, di selanjutnya adalah gimana jadi bedanya antara feminis dengan pemberdayaan. Nah, ini kalau saya kelompokkan ada 6 aspek yang harus kita perhatikan terkait dengan perbedaan ini. Yang pertama dari akarnya, ya, dari akarnya feminisme itu adalah ideologi, ya, ideologi dan gerakan sosial. Sedangkan pemberdayaan itu adalah strategi pembangunan atau intervensi sosialnya, gitu ya. Itu dari akarnya. Lalu kemudian fokusnya feminisme fokus pada keadilan struktural dan kesetaraan gender. Sedangkan pemberdayaan fokusnya kepada peningkatan kapasitas dan akses. Nah, kemudian tujuannya, feminisme bertujuan untuk mengubah sistem patriarki dan pemberdayaan tujuannya untuk memperkuat individu atau kelompok secara praktis. Dan pendekatannya, feminis itu pendekatannya kritik ya terhadap sistem sosial dan budaya. Nah, sedangkan pemberdayaan pendekatannya adalah pendidikan, pelatihan, ya, memfasilitasi atau menjadi fasilitator gitu. Nah, dari aspek skala feminisme ini apa namanya skalanya kolektif, bersifat politis, terus kemudian sistemik. Nah, sedangkan pemberdayaan itu skalanya bisa individu, komunitas kecil, ya, contohnya tadi pelatihan kewirausahaan untuk perempuan, ya, dan contoh dari feminis tadi ya gerakan yang sudah disampaikan sebelumnya, gerakan anti kekerasan seksual. Nah, keterkaitan lainnya lagi di slide selanjutnya, ini Mbak Ica juga mental. Keterkaitannya lagi adalah antara feminis dan pemberdayaan itu adalah bisa saling melengkapi ya, tetapi tidak semua kegiatan pemberdayaan itu bersifat feminis. Tidak semua pemberdayaan itu bersifat feminis. Karena apa? Karena banyak program pemberdayaan hanya fokus pada peningkatan keterampilan atau ekonomi perempuan tanpa membongkar ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi bongkar membongkar ini adalah kata kunci ya. Jadi keterkaitannya apa? Yang pertama, tidak semua kegiatan pemberdayaan itu bersifat feminis ya. Jadi ada yang program keterampilan, ya udah kita program keterampilan aja, kita belajar jahit, kita belajar apa namanya pelatihan bakery, pelatihan kewirausahaan gitu ya. Kita nggak ada kepentingan untuk membongkar gitu ketimpangan relasi kuasa. Terus kemudian keterkaitannya lagi adalah
Nah, sebaliknya, tadi tidak semua kegiatan pemberdayaan bersifat feminis, tapi sebaliknya, feminis itu bisa menggunakan pendekatan pemberdayaan. Gitu ya. Feminis bisa menggunakan pendekatan pemberdayaan sebagai apa? Sebagai strategi untuk mencapai transformasi sosial, gitu. Nah, misalnya ya, pelatihan ekonomi, ya, pelatihan perekonomian gitu ya, yang disertai dengan diskusi tentang hak-hak perempuan, terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga atau pentingnya kemandirian tubuh dan pikiran gitu ya. Jadi feminis ya, sebaliknya itu feminis bisa menggunakan pendekatan pemberdayaan ya. Jadi apa dulu yang diusung, apa dulu yang mau dibongkar, apa dulu yang mau apa namanya dihubungkan dengan sistem gitu ya. Nah, misalnya contoh pemberdayaan tidak bersifat feminis ya, tadi program pelatihan menjahit untuk ibu rumah tangga ya di desa ataupun di kota ya. Nah, tujuannya itu kan meningkatkan penghasilan keluarga gitu ya. Tujuan keterampilan itu meningkatkan penghasilan keluarga. Nah, fokusnya pada keterampilan, pada teknis menjahit itu tanpa ada pembahasan mengenai hak-hak perempuan atau relasi kuasa di rumah gitu. Jadi yang bisa kita analisis ini contoh pemberdayaan, tapi bukan feminis karena menambah keterampilan itu tanpa mendorong kesadaran kritis atau transformasi relasi gender di dalam keluarga misalnya gitu. Nah, kemudian kalau contoh yang pemberdayaan bersifat feminis gitu ya. Nah, misalnya di Komunitas Perempuan Ungu ini mengadakan pelatihan kewirausahaan untuk ibu tunggal yang diikuti dengan jadi Komunitas Perempuan Ungu ini juga beberapa kegiatan ya, sering dari 2015 lalu ya, diskusi-diskusi kita tentang berbasis kekerasan gender, kelas hukum, hak perempuan gitu ya, terus kemudian penguatan solidaritas gitu ya, terus jaringan perempuan gitu. Nah, ini disertai dengan apa tadi pemberdayaan itu bersifat feminis gitu ya. Jadi apa kita ada kalanya kita membangun skill, tapi seperti kegiatan sekarang ini kita juga membangun kesadaran kritis, kemudian supaya paham ya bahwa apa sih yang kita lakukan ini supaya kita tidak tidak menjadi marginal ya, tidak menjadi sistem yang tertindas gitu. Nah, jadi pemberdayaan itu sebenarnya menguatkan kemampuan, sedangkan feminis itu memperjuangkan keadilan dan perubahan sistem. Nah, keduanya ini bisa digabung sebagai menjadi alat transformasi yang kuat gitu ya. Pemberdayaan bersifat berjiwa feminis akan mendorong perempuan bukan hanya bisa ya, tetapi juga berani dan sadar untuk berubah gitu ya, bahwa perempuan harus mandiri gitu, terus bagaimanapun keadaannya atau situasinya gitu. Nah, itu dengan fondasi-fondasi kerangka feminis itu bisa menjadi kekuatan gitu ya. Nah, jadi tadi juga Pak Fit sudah menjelaskan feminis itu sebenarnya tidak hanya dari barat ya, tetapi dari dalam agama-agama juga itu ada gitu dan sudah dimulai ya. Kalau dari agama-agama ada feminis Islam, ada feminis Kristen feminis, terus Hindus feminis gitu ya, ada Buddha feminis gitu. Nah, jadi sangat berkaitan gitu ya. Tinggal dari mana kita mau memberdayakan dan kemudian kerangka-kerangkanya itu boleh saja kita membangun kesadaran kritis dengan pendekatan-pendekatan feminis gitu ya. Jadi nggak usah alergi dan tidak usah bahwa feminis itu berarti benci laki-laki gitu ya, tidak gitu. Nah, feminis ini adalah menjadi kerangka dasar, fondasi dasar untuk membangun kesetaraan gitu ya. Menjadi kerangka dasar untuk bagaimana pemberdayaan itu bisa berkelanjutan
gitu. Nah, ini sudah ada conclusion secepat itu kah? Ya. Oke, kalau sedikit sebelum apa namanya conclusion, kesimpulan ini ya. Oke, tadi kaitan, terus boleh kesimpulan dulu, nanti saya akan tambahkan. Ya, jadi tadi ya, pemberdayaan adalah menguatkan kemampuan, terus kemudian feminis itu memperjuangkan keadilan ya dan perubahan sistem. Nah, ini bisa lebih menjadi dinamis ya. Ini sudah habis ya Mbak Ica ya, setelah conclusion. Oke. Nah, jadi sebenarnya komunitas perempuan ungu ini, misalnya ya contoh di komunitas perempuan ungu ini ikut aliran yang mana gitu ya, aliran feminis yang mana sih gitu. Nah, kalau yang dari 2010 kemudian transformasi ke 2015 sampai sekarang 2025 ini, kalau saya analisis ya, kita ini bergeraknya di feminis interseksional dan feminis liberal ya. Karena apa? Ya, karena tadi perjuangannya itu kita ada di bidang ekonomi, pendidikan, emosional, kesehatan. Kita juga sering apa namanya edukasi tentang kesehatan mental ya, kesehatan fisik gitu, dan spiritual ya. Terus kemudian pendekatannya juga penggabungan dari interseksional ya, tadi mungkin sudah dibahas oleh Pak Fit ya. Jadi tidak hanya menyuarakan hak-hak perempuan secara umum, tapi memperjuangkan kelompok perempuan ya, kita khususnya yang punya kerentanan berlapis ini ya, apa namanya, untuk memahami. Jadi eh, kita tidak hanya mengalami kekerasan misalnya gitu ya, apa namanya, di komunitas perempuan ungu ini juga berjalan program pemberdayaannya gitu ya. Kita juga berjalan kampanyenya untuk ketahanan keluarga apa kaum perempuan ya. Nah, terus secara feminis liberal juga kita bangkit dengan jiwa-jiwa pemberdayaan ya. Banyak sekali, hampir 2015 2025 ya, sebenarnya dari 2005 sih awalnya dulu, dari 2005 kemudian transform 2010 2015 ya. Nah, ini udah melalui pendekatan yang reformis ya, dan tidak konfrontatif ya, secara kita tidak radikal gitu ya, tidak apa ya, memaksa ada relasi kuasa dan lain sebagainya gitu, tapi kita lebih kental dengan pemberdayaan gitu ya. Kemudian kita juga pendampingan hukum gitu ya. Ada ibu tunggal apa ya, seorang ibu bermasalah gitu ya dalam keluarga, kita juga pernah mendampingi sampai ke apa pengadilan gitu ya. Terus pemberdayaan ekonomi yang sampai sekarang, sampai ke depan nanti akan kita coba transform, akan kita coba upayakan seperti itu. Nah, juga komunitas perempuan ungu ini juga ada sentuhan feminis spiritual ya, artinya Islam progresif nih ya. Nah, Islam progresif, walaupun pada realitasnya di komunitas perempuan ungu ini lintas spiritual ya, lintas agama. Kami semua berkumpul apa namanya bersilaturahmi di dalam komunitas ini, nggak hanya Islam, ada Kristen, ada Hindus ya, macam-macam, sehingga ini sangat relevan buat kita di sini gitu ya. Jadi landasan-landasan feminis ini menjadi penting untuk tidak hanya untuk komunitas perempuan ungu ya, tapi untuk teman-teman di sini banyak juga ya mahasiswa. Nah, ini juga secara langsung ini adalah mata kuliah khusus nih ya. Jadi kuliah kajian feminis ini mata kuliah khusus di dalam apa ilmu komunikasi. Seperti itu dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ima. Terima kasih. Terima kasih Bu Hayu, alhamdulillah tepat waktu. Terima kasih atas materi yang diberikan, yaitu membuka cakrawala kita tentang feminisme dalam praktik pemberdayaan perempuan. Baik, teman-teman semua, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang hadir di daring,
Silakan ingin mengajukan pertanyaan, bisa sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Kami buka, silakan. Itu Praisan atau langsung dengan buka audionya? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Praisan boleh atau buka kameranya atau audionya? Ada yang ingin bertanya? Ya, izin bertanya. Baik, siapa itu suaranya? Oke, Mbak Olia. Assalamualaikum, Silakan selamat Mbak Olia. pagi. Ibu Pagi, Hayu, menjelang Ibu siang. Ima, Mbak Weni, dan semuanya. Enggak, iya, iya. Oke, topik pagi ini sangat menarik mengenai feminisme. Dan alhamdulillah saya sedikit-sedikit menyimak tadi dari paparan narasumber pertama ya, Bapak Fit ya. Izin bertanya, tadi mengenai feminisme, sejarah feminisme saya menyimak. Kemudian dengan uh, suatu pernyataan bahwa feminisme memang masih harus berjuang karena patriarki yang sedemikian kuat di negara kita Indonesia. Nah, saya izin bertanya kepada Bapak Fit, sejauh mana sampai saat ini perkembangan feminisme itu disandingkan dengan patriarki yang sudah membudaya di Indonesia. Sedemikian kuatnya ya. Jadi sejauh mana sih feminisme di kita ini, perjuangan kita untuk eh, menghadapi kondisi atau sistem patriarki di Indonesia? Demikian pertanyaan saya. Oh ya, saya Ibu Aulia di Pisangan. Dah itu aja. Terima kasih. Kembali ke Mbak Ima. Ya, terima kasih Mbak Olia. Pak Fit, bisa silakan Pak Fit. Atau kita menunggu dua orang lagi pertanyaan. Kita gabungkan dulu atau langsung dijawab Pak Fit. Saya ikut, Mbak Ima yang ngatur. Oke, kita. Tapi karena ini belum ada Raisan, boleh langsung dijawab deh Pak Fit. Terima kasih Mbak Ima. Ibu Aulia Ya, senang berkenalan Bu. Ibu Aulia dari Pisangan ya. Iya, Eh, Bapak. Waktu saya bikin tesis itu, eh, informan saya tinggalnya di Pisangan. Informan saya itu, tesis saya itu terkait dengan waria, Ibu Aulia. Oh, Nah, iya. terus eh, sebenarnya kajian-kajian yang terkait dengan waria kalau zaman sekarang itu saya lihat hampir nggak jauh berbeda dengan kajian-kajian yang terkait dengan eh, wanita. Tetapi waria itu lebih ditekan. Kenapa? Karena tadi ada di dalam paparan materi saya eh, tidak mudah untuk menerima transformasi yang sedemikian mungkin kalau disebut dengan istilah yang ada dalam kajian-kajian itu radikal gitu loh. Karena perspektif gender adalah laki-laki dan perempuan. Akan tetapi Bu Olia, kenapa saya menjawabnya saya berangkat dari waria itu, eh, saya lihat itu mereka maju terus. Mereka maju terus, mereka menghadapi tantangan yang lebih keras daripada wanita. Wanita jumlahnya besar gitu loh, hampir setara dengan jumlah pria. Jadi kemampuan ada daya dorong, terus ada kemampuan mempenetrasi yang lebih tinggi. Waria tidak setinggi itu, jumlahnya dia kecil banget, tapi mereka terus maju. Nah, saya eh, mengangkat memberikan jawabannya itu mengangkat dari apa yang terjadi pada waria. Jika mereka terus-menerus berjuang, mereka sedikit demi sedikit mendapatkan tempat. Hmm, dapatkan tempat yang layakkah saat ini di Indonesia? Tidak. Tapi di luar negeri mereka mendapatkan tempat yang layak gitu. Nah, hanya saja memang nanti kita akan sampai pada suatu pemikiran yang lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena di Indonesia agak susah waria itu tuh diterima. Di luar negeri, mereka juga berbasis pada ajaran-ajaran religiusitas yang membuat tadi saya bilang ada oposisi biner, ya. Hanya ada laki-laki dan perempuan. Di luar laki-laki dan perempuan, no, tidak bisa gitu. Tapi di luar negeri mereka maju, merangsak terus dari waktu ke waktu bisa. Nah, pertanyaan Ibu Aulia kan terkait dengan di Indonesia. Kalau saya lihat di Indonesia, eh, mulai dari perjuangan kayak tadi kan saya bilang di Ibu Kartini, itu tuh Ibu Kartini 1 abad
yang lalu, ya itu sudah berlangsung terus menerus muncul. Saya lihat perjuangan wanita ada di berbagai tempat, di ranah struktur resmi, misalkan di parlemen. Saya lihat di Indonesia tadi saya bilang, saya kalau ibu pengen tahu itu, ini contoh yang terjadi. Mungkin nih, karena kita kan religius ya, tapi Tuhan itu ngaturnya bagus gitu. Eh, saya ingat banget pada waktu tahun 1999, eh, ada sebuah partai perolehan suaranya besar banget, dipimpin sama wanita. Nah, secara logika itu, secara kepatutan, eh, partai itu tuh yang menduduki posisi tertinggi di Indonesia. Tapi dia ditolak. Kenapa? Karena dia wanita. Lalu ada yang mengatakan bunyinya itu begini, Bu. Nah, kami sebut, mereka menyebut basis pemikirannya. Di dalam kelompok kami punya kepercayaan wanita tidak boleh memimpin. Kepercayaan kami seperti itu, gitu. Nah, kemudian eh, sekitar 3 tahun kemudian terjadi sesuatu di dalam struktur kenegaraan Indonesia, ya, presidennya yang laki-laki kepental. Nah, wakil presidennya wanita. Wakil presidennya seharusnya menjadi presiden di tahun 1999, tetapi tidak diterima gitu loh, karena ada kepercayaan, salah satunya, bukan satu-satunya ya, karena ada kepercayaan wanita tidak bisa jadi pemimpin melebihi pada laki-laki. Nah, yang menarik buat saya apa? Yang menarik di kemudian si wanita menjadi presiden, dan kemudian yang menjadi wakil presidennya adalah bagian dari pihak yang menentang kehadiran wanita sebagai pemimpin. Apa yang saya mau sampaikan di sini, Bu Olia? Yang mau saya sampaikan ya, Tuhan juga bekerjanya dengan cara yang sedemikian rupa, menunjukkan kepada kita, ya, kalau memang wanita itu tuh dia mau berjuang, dia akan mendapatkan tempat. Kenapa saya tadi ngangkat waria? Kalau misalkan dia berjuang, dia mendapatkan tempat gitu. Jawabannya saya kira begitu, Ibu Olia. Data, jika Ibu Olia minta data kepada saya saat ini, saya melihat yang ada cuma perkembangan. Perkembangan wanita menuju pada kesetaraan itu, gitu. Semakin bagus ya, tapi tantangan tadi juga ada di dalam presentasi saya di bagian akhir saya sampaikan itu ada tantangannya di sana. Tapi kalau wanita terus berjuang kayak yang dilakukan di komunitas perempuan ungu seperti ini ya, pasti akan berkembang dan tempat itu akan tersedia. Saya kira demikian, Bu Aulia. Terima kasih, Bu, sudah bertanya Baik, terima kepada kasih. saya gitu. Mudah-mudahan Iya, memuaskan, Bu. baik. Terima kasih Pak Fit. Semoga menjawab ya Mbak Aulia ya. Kalau misalkan ada yang Sama-sama, ingin Bu. bertanya lagi, kita bisa WA-an. Baik, Iya, selanjutnya terima kasih. Mas. Iya, sama-sama. Sebaiknya Mas Febi Febian, silakan Mas. Kalau boleh dibuka kameranya. Ya, Assalamualaikum Bu. Izin bertanya, Waalaikumsalam. Silakan. eh untuk keduanya sih mungkin ya Bu. Oke. Saya gini apa? Saya ngelihat campaign-campaign misal ada feminisme di sosial media atau di era modern saat ini itu eh malah jadi toksik gitu. Jadi kayak misalkan eh kan dulu mungkin feminisme itu lebih ke benar-benar menyetarakan banget, lebih ke bersuara kesetaraan gitu. Nah, sekarang tuh yang campaign-campaign kayak di sosial media, yang kayak saya lihat di Reels itu malah jadi ke toxic atau lebih ke diskriminasi si prianya gitu, malah lebih ke merendahkan prianya. Nah, eh nggak berada di esensi feminisme sejatinya gitu. Nah, gimana cara kita menyikapi toxic feminisme yang kayak gitu gitu? Karena mungkin yang orang yang awalnya setuju atau pro itu bisa jadi malah gak suka gitu karena hal-hal yang kayak gitu gitu. Nah, gimana cara kita menyikapi atau ya dalam ranah masyarakat kita yang ngelihat ataupun dari si feminisme yang toksik yang kayak gitu gitu. Terima kasih. Ya, baik. Makasih Mas Febi. Mungkin ini bisa langsung dijawab dengan Bahayu. Bahayu dulu, silakan Bahayu. Oke, Feby. Feby. Feby kalau ini di kelas memang pemerhati kayaknya ya. Terima kasih untuk pertanyaan kritisnya ya. Jadi mungkin saya memang betul ya di sosial media sekarang ini
banyak banget bertebaran infografis ya yang bernada toxic femininity ya. Jadi mendiskreditkan salah satu gender ya. Padahal betul tadi seharusnya menjadi harusnya kan berpegang pada prinsip kesetaraan ya, bukan superioritas gitu. Yang pertama memang sebagai pemerhati juga di media sosial banyak banget toksik tersebut yang tidak dilandasi oleh kemampuan atau tidak dilandasi oleh pengetahuan awal ya tentang feminis itu sendiri gitu ya. Nah, makanya webinar yang kita adakan hari ini adalah untuk menjembatani itu ya terkait dengan pemahaman kita ya dengan dialog-dialog seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kan feminis sejati itu harusnya memperjuangkan kesetaraan hak ya, bukan dominasi salah satu gender. Nah, untuk mengurangi atau menghindari toksik-toksik yang seperti ini ya, atau mungkin ini teman-teman yang di komunikasi atau siapapun yang bergerak terkait dengan konten dan lain sebagainya, hindari juga kata-kata yang ini ada bahasa-bahasa narasi perempuan itu lebih baik, lebih kuat daripada laki-laki. Nah, itu nggak banget ya. Nah, harusnya kalau secara komunikasi itu bisa diganti dengan semua orang berhak didengar dan dihargai ya, apapun gendernya seperti itu. Terus kemudian kesetaraan itu bukan saling menjatuhkan gitu ya, tapi saling menguatkan. Nah, untuk menghindari itu sebenarnya kita kalau di dalam komunikasi itu kan kita harus melakukan verifikasi ya tentang kebenaran-kebenaran itu. Nah, mudah-mudahan dalam momen dialog ini juga sudah punya pengertian ya bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Fir dan saya itu menjadi landasan sebenarnya bukan untuk mendiskreditkan gitu ya kemudian terus dibalas. Nah, kemudian ini menjadi penting juga bagi teman-teman yang bergerak di bidang media. Nah, media ini begitu masif juga ya, entah media konvensional, berita, radio dan sebagainya sampai ke media digital ya, media sosial dan radio, TV digital gitu ya. Nah, yang harus kita kedepankan adalah memperkuat nilai empati ya dan keadilan sosial gitu ya. Terus kemudian fokus kita harus pada isu ya, isu pemberdayaan tadi, kemudian isu-isu perjuangan perempuan gitu ya. Misalnya gini, contohnya ya, campaign misalnya affirmative action. Nah, itu sudah dilaksanakan misalnya sampai saat ini dilakukan oleh pemerintah misalnya ya tentang misalnya berkendaraan kita menggunakan transportasi ya. Di dalam transportasi itu sudah ada misalnya tempat duduk untuk lansia gitu ya, tempat duduk untuk ibu hamil gitu ya. Terus kemudian fasilitas publik untuk anak gitu ya, untuk ruang menyusui, untuk ruang difabel gitu ya. Nah, itu sudah dilakukan gitu oleh pemerintah. Nah, yang mendorong itu adalah kita, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki gitu. Nah, sehingga yang didorong oleh perempuan yang untuk menjadi kebutuhan, misalnya kebutuhan perempuan butuh ruang aman, butuh ruang yang nyaman itu harus didorong ke mana? Ke sistem gitu ya. Sistem itu yang punya siapa? Pemerintah gitu. Nah, jadi kampanye tadi kalau menyinggung kampanye ya itu kita yang harus menciptakan kampanye-kampanye yang sehat gitu ya dengan mengangkat suara kelompok marginal tadi ya contohnya lansia, difabel ya. Jadi bukan merendahkan kelompok lain. Nah, kemudian harus juga menghindari toksik itu cek diri sendiri ya. Cek diri sendiri itu artinya apa? Kita harus punya elemen-elemen kekuatan diri ya, self acceptance kah,
atau self care kita kah, terus kemudian self knowledge kita terkait dengan isu-isu ini ya. Eh, Apakah kita harus membangun atau apakah kita harus komentar dengan nada membangun atau menyerang gitu ya, atau kita mewakili atau mendukung suara-suara perempuan gitu ya, kayak Pebi ini kan laki-laki gitu ya, oh ini punya punya keluarga yang juga ada kakaknya perempuan, terus ada ibundanya gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman reflektif laki-laki gitu untuk juga mendukung apa namanya, kesetaraan sosial ya, dalam artinya kesetaraan relasional kalau kalau menurut saya. Jadi hindari toksik itu dengan memverifikasi ya. Nah, ini tugas orang-orang komunikasi nih untuk membenahi yang toksik-toksik ini. Sementara itu sih, mungkin ada tambahan dari Pak Fit. Silakan Pak Fit untuk menambahkan. Ya, terima kasih Bu Ima, kasih Bu Hayu. Pebi itu pertanyaan menarik. Ada konsep keilmuan yang dinyatakan dengan istilah namanya reverse advocacy. Bahasa Indonesianya advokasi terbalik. Jadi alih-alih mendukung sebuah gerakan, justru menyabot gerakan itu, gitu. Jadi dia terlalu kencang menyuarakan kepentingan dari pihak yang dibela. Sangat-sangat kencang akhirnya justru menjadi anti produktif. Ada juga nama konsep seperti itu tuh ya, dia justru konsep yang meracuni gagasan gitu. Jadi sama kayak tadi itu reverse advocacy itu sama dengan meracuni gagasan. Alih-alih alih-alih memperjuangkan gagasan, malah akhirnya membuat gagasan itu tuh terkucilkan, terpencilkan, ternegatifkan. Kayak gitu, Pep. Jadi itu tuh terjadi di mana-mana. Saya ngambil ada sebuah contoh yang menarik. Nah, ini mungkin bagus buat ibu-ibu pejuang pejuang kesetaraan gender. Ada pengaturan luar biasa dari pemerintah di ruang transportasi publik. Saya itu tuh pramanula karena sesuai dengan umur. Sebentar lagi saya sudah masuk ke dalam kelompok manula. Jadi disediakan oleh pemerintah itu di transportasi umum tempat-tempat buat yang manula gitu. Nah, apa yang terjadi pada wanita-wanita muda gitu? Mereka eh, apa tidak mereka mengambil alih tempat-tempat yang tersedia untuk manula, ibu hamil gitu loh. Untuk yang lain-lain itu bagi diri mereka. Nah, barangkali barangkali mungkin karena saya awet muda kali ya. Jadi saya itu dibiarkan tidak tidak diberikan tempat di sebuah tempat yang seharusnya itu menjadi milik saya gitu loh. Nah, mereka ngambil. Saya bisa paham kalau yang terjadi itu tuh pada ibu hamil gitu. Tapi wanita-wanita muda usianya belasan, 20-an, terutama yang 20-an, 30-an, saya heran aja gitu. Mereka dengan santai eh, apa tidak mengambil alih tempat yang harusnya disediakan kepada manula ya, terutama memang laki-laki sih. Kalau untuk wanita mereka ngasih, tapi laki-laki enggak. Jadi seakan-akan ini persoalan pertentangan gender yang sangat-sangat keras gitu loh. Jadi dia lupa pada etika yang harusnya memberikan tempat yang layak kepada yang lebih membutuhkan. Kan itu udah ditulis di sana, berikan tempat kepada yang lebih membutuhkan. Nah, itu tuh yang tadi saya bilang itu Pep, reverse advocacy atau justru poisoning the well gitu loh. Atau justru dia malah diracuni sama dia gagasan yang dia sedang perjuangkan gitu. Itu satu yang mau saya kasih tahu sama Pebi. Yang kedua itu mungkin kalau kayak gini eh, fantasi waspada ini hendak membantu ibu-ibu gitu. Membantunya apa? Kadang-kadang eh, kadang-kadang menyusup ke dalam kelompok kalian itu tuh orang-orang itu tuh terjadi banyak di politik. Dia menyusup ke dalam seakan-akan dia membantu, padahal sebenarnya dia nggak membantu. Dia sebenarnya sedang membuat kekacauan di dalam. Itu kan buzzer-buzzer banyak yang melakukan seperti itu gitu. Jadi seakan-akan mewakili sebuah kelompok dalam hal ini yang memperjuangkan tentang gender wanita, tapi sebenarnya sedang membusukkan konsep
konsep kesetaraan wanita itu. Persis kayak yang dilihat dirasakan oleh Pebi. Jadi enak jadinya gitu loh. Jadinya malah antipati gitu loh. Nah, jadi eh, bukan nggak mungkin hal seperti itu terjadi. Nah, dalam hal ini apa? Ya, kaum wanita yang sedang memperjuangkan kesetaraan gender itu harus kontemplatif gitu, harus melihat pada dirinya sendiri ini benar nggak yang mereka perjuangkan. Dan yang kedua, konsep yang kedua tadi, ini jangan-jangan ada yang menyusup nggak di antara kita gitu. Kalau di dalam dunia keilmuan itu disebut dengan istilah false flag communication atau komunikasi bendera palsu. Seakan-akan dia di sana, padahal sebenarnya benderanya berbeda. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini memperkaya eh, eh, untuk menjawab pertanyaannya Pebi. Makasih Mbak Imah, Bu Hayu. Baik, terima kasih Pak Fit dan Ibu Hayu. Mas Febi, semoga jawabannya bisa membantu ya dan mencerahkan. Baik, selanjutnya Mbak Ica, silakan. Terima kasih Kak Iman. Selamat siang Bu Hayu dan Pak Fit. Eh, Langsung saja. Jadi menyoroti beberapa eh, kejadian baru-baru ini ya, bahwa eh, pernyataan dari Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon tentang eh, pernyataan yang menyatakan bahwa kekerasan seksual pada peristiwa 1968 itu merupakan rumor dan membutuhkan bukti dukungan yang konkret. Itu mungkin pasti sangat melukai banyak pihak ya. Tentunya perempuan jadi seakan-akan memberikan gambaran bahwa benarkah negara masih memberikan ruang untuk keamanan dan kenyamanan bagi perempuan gitu. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana kita sebagai perempuan dan masyarakat untuk menyikapi hal itu gitu? Karena saya pribadi pernah beberapa kali mengikuti kegiatan kamisan gitu ya, dan apa ya? Apakah ini merupakan bagian dari komunikasi yang buruk ya dari jajaran pemerintahan Bapak Presiden pada pemerintahan kali ini, atau memang ada sesuatu yang harusnya bisa kita lihat lebih dalam lagi ini? Bagaimana cara menyikapinya? Terima kasih. Baik, bisa dijawab oleh Pak Fit dulu. Pertanyaannya terdengar Pak Fit? Terdengar? Jelas Kak? Terjelas Jelas. ya. Oke, silakan Pak. Ya. Oh, menarik nih Bu ya, masuk ke kajian yang keras ya, kajian politik. Nah, politik ini begini Bu. Hari ini dia bicara A, besok dia bicara B, hari ini bicara C, besok dia bicara D gitu. Jadi berbeda-beda. Yang mau saya sampaikan, jika kita punya data, kita tunjukkan data gitu. Kalau kita punya data, kita sampaikan, mereka tidak akan berdaya gitu. Walaupun mungkin dengan basis basis eh, sumber daya yang mereka miliki, mereka bisa mengubah-ubah. Baru-baru ini saya ngajar di kelas saya, nama nama Yang nyalain itu yang TV yang Iya, baru-baru ini ini. saya ngajar di kelas saya sosiologi komunikasi. Kami membahas kajiannya konstruksi realitas. Jadi realitas itu bisa dikonstruk. Nah, di dalam politik hal seperti itu banyak terjadi. Yang mau saya sampaikan sederhana aja, Bu. Kalau misalkan kejadian tahun 98, kalau dalam pikiran saya perkosaan terjadi. Tetapi memang eh, itu dia muncul di ruang bawah ya, nggak sampai ke permukaan. Korban-korbannya cenderung menutup diri. Ya, ini yang agak membedakan kita dengan Barat. Kalau Barat itu mereka terbuka karena itu tuh nggak orang bersimpati. Kalau di Indonesia orang membuka hal seperti itu ke permukaan publik malah jadi aib buat dirinya. Jadi mereka akhirnya nutup diri. Nah, perbedaannya di sana. Jadi eh, ini perkara membuka data sebenarnya gitu. Membuka data. Tapi pahami sama Ibu
Yang harus dipahami apa gitu. Begitu mereka berkuasa, mereka berada dalam posisi melindungi diri. Begitu mereka berada di posisi oposisi, mereka menyerang yang berkuasa. Jadi politik kan cara kerjanya seperti itu, Bu. Gitu. Walaupun tidak semuanya begitu. Kalau kita bilang semuanya begitu ya salah juga. Karena yang saya lihat yang baik-baik pun juga ada gitu. Ya, tetapi yang cenderung menonjol memang di dalam kajian kepolitikan ini kebagiannya banyak yang harus dibenerin di dalam pemikiran saya begitu. Itu ada Ibu Hayu, Pak Usen Moni itu justru lebih jago lagi membahas ini. Saya kembalikan dulu deh kepada Mbak Irma. Oke, baik. Terima kasih, Pak Fit. Bu Hayu mungkin ingin melengkapi, tapi dengan waktu yang sangat mepet nih, Bu Hayu. Oke, wah ini memang ya masih melekat. Pak Fit juga ngajar konstruksi, kita juga diserang juga ngajar konstruksi realitas sosial ini di pasca sarjana ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan konstruktif ya. Negara punya kewajiban memberikan jaminan rasa aman dan kenyamanan untuk masyarakatnya gitu ya. Nah, tapi sejarah juga menunjukkan bahwa rakyat itu dibungkam gitu ya, nggak bisa bersuara atau tidak bisa meriset lebih lanjut, meneliti lebih lanjut gitu ya. Nah, jadi yang baiknya ini gimana gitu ya untuk melihat pelajaran tahun 98 ini sebagai apa namanya, tidak hanya peristiwa bersejarah tapi luka yang bersejarah gitu ya. Nah, jadi rasa aman itu harus diperjuangkan bersama gitu. Baik dari kita sebagai individu, komunitas, ataupun yang lebih kolektif lagi gitu ya. Terus kemudian bangun solidaritas itu gitu ya. Kalau sama-sama saling bergandeng tangan dan apa ya, kita membangun perjuangan bahwa ya kita nggak bisa dibungkam gitu ya. Rakyat harus tahu ya, apalagi peristiwa 98 itu luar biasa ya, melukai ratusan orang, ribuan orang gitu ya, yang di dalamnya ada dan solidaritas tadi mahasiswa, buruh dan elemen apa ya, perempuan minoritas juga itu menjadi sangat penting ya. Kemudian apa namanya, perempuan dan kelompok rentan ini kan paling berdampak tuh gitu ya. Apabila ya lebih khusus lagi apabila negara abai gitu. Nah, sehingga ini agak ini sedikit ya, nanti mudah-mudahan saya bisa mengingatkan bisa refresh lagi bahwa komunitas perempuan ungu juga nanti akan mencoba menyisir ya tentang kelansiaan. Nah, jadi gimana menyikapi kita di sini? Gunakan ruang dialog ya, ruang demokrasi gitu. Jadi jangan bungkam, terus kemudian apa namanya, rekonsiliasi keadilan itu juga menjadi penting gitu ya. Terus kemudian kita juga harus membangun budaya apa namanya, sadar hak sipil ya, sadar bahwa kita itu sebagai masyarakat yang punya hak-hak dan apa namanya, harus hidup secara sehat ya. Terus kemudian kita juga harus merawat ingatan kolektif kita ya, jangan biarkan generasi di bawah-bawah kita nanti generasi muda itu ya, teman-teman di sini generasi muda ya, Gen Z itu lupa gitu akan sejarah. Makanya kita juga apa namanya, mengingatkan kembali ya, rewind bahwa kita punya sejarah yang kelam gitu. Nah, itu ya, kesadaran kolektif harus dibangun. Demikian, terima kasih Mbak Ima. Baik, terima kasih. Waktunya juga sangat pas nih ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin saya akan sedikit memberi bukan kesimpulan juga sih, catatan saya yang tadi Pak Fit dan Ibu Hayu sampaikan bahwa feminisme bukan satu arus tunggal, melainkan ruang yang luas dan berkembang, membuka peluang refleksi dan aksi kolektif untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya, khususnya bagi perempuan dari berbagai latar belakang. Dan perempuan yang diberdayakan dengan perspektif feminis akan menjadi agen perubahan yang tidak hanya kuat secara personal, tapi juga mampu menciptakan dampak sosial yang bermakna. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan tadi untuk
Mas Feby dan siapa Aulia ya, tadi sudah disampaikan, udah di DM ya secara langsung oleh Mbak Murni untuk mendapatkan e-walletnya. Baik, kita foto bersama dulu kali ya sebelum kita menutup acara. Boleh dibuka kameranya atau sudah langsung semua yang laki-laki siap-siap mau ini nih, mau sholat Jumat kayaknya. Baik, yang bersedia silakan untuk buka kameranya, kita akan foto bersama. Boleh? Sudah semua? Belum, ternyata masih banyak yang tidak buka kamera. Oke, nggak apa-apa. Saya hitung saya hitung ketiga ya. 3, 2. Oh, masih ada ternyata. Terima kasih yang sudah buka kameranya. Oke, kita foto sama ya. 1, 2, 3. Lagi. Senyumnya mana? Belum ada kelihatan senyumnya. Lagi ya. 1, 2, 3. Belum. Oke. Terima kasih semuanya untuk yang sudah membuka kamera. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua narasumber atas ilmu dan wawasannya. Dan juga mohon maaf sekali, sebenarnya kita ada 3 ya di e-fire itu, ada pembicara kita harusnya ada Pak Husen Moni, tapi bukan tidak bisa karena beliau sedang ada kegiatan juga yang tidak bisa dilewatkan, sehingga dari awal sampai akhir ini Pak Husen Moni itu sudah ikut juga serta, tapi memang tidak bisa untuk berbicara secara langsung. Terima kasih ya Pak Husen Moni sudah hadir. Mungkin next kita bisa berkolaborasi lagi ya Pak ya, untuk memberikan pencerahan pada kita. Terima Terima kasih kasih Pak Bu, terima Husen. kasih. Iya, semoga kegiatan ini menjadi langkah kecil dan namun berdampak besar dalam memperkuat solidaritas dan membuka ruang baru untuk kita semua agar terus belajar, berbagi, dan berdaya sebagai perempuan. Terima kasih yang sudah hadir di online ataupun offline sini. Sampai jumpa di kegiatan Komunitas Perempuan Ungu dan Fikom Usaid selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. siang. Ya, terima kasih Terima Bapak kasih Bapak Ibu. Ibu.